Hakikat pemimpin itu adalah ia akan mengatur organisasinya atau bawahannya sehingga organisasi yang ia bawa itu akan membawa kebaikan dan kemaslahatan. Namun sebagai pemimpin, ia juga harus menyadari bahwasanya ia memiliki masa waktu yang sangat terbatas. Bahkan dari sisi ideologis pun, dari sisi ideologi pemikiran, visi, ketika ia sudah berhenti dan tidak mampu lagi untuk mengembangkan, kemudian membangun visi-visi baru setiap tahunnya, setiap 5 tahunnya, bahkan jangka panjangnya, jika dia sudah stuck, sudah merasa bahwasanya inilah saya, inilah kepemimpinan saya, maka sesungguhnya dia sudah habis masa untuk memimpin. Karena pemimpin yang sudah merasa puas dan merasa cukup, inilah kepemimpinan saya, maka sesungguhnya itulah akhir dari karir kepemimpinannya. Maka seharusnya ia segera menyadari diri bahwasanya saya sudah tidak bisa lagi untuk memimpin, karena dirinya sudah berhenti, sudah tidak mampu mengembangkan dirinya lagi. Maka langkah bijak dan yang terbaik adalah dia harus segera mempersiapkan the next leadernya, siapa pemimpin selanjutnya. Dan itu harus dilakukan pengkaderan, dan dia harus mampu memilih siapa calon pemimpin yang baik. Tapi kalau dia masih menuruti egonya sendiri bahwasanya sayalah pemimpin yang terbaik dan saya akan menjadi presiden selanjutnya dan seterusnya, seperti sistem kerajaan, maka sesungguhnya itu akan menjadi sebuah kemunduran bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi negara yang ia pimpin. Nah, maka harus segera memikirkan siapa penggantinya, supaya organisasi, badan, kemudian bahkan sampai level ke pemerintahan dan negara itu akan ada penyegaran. Nah, jadi itu harus dilakukan sebagai seorang pemimpin yang baik. Tapi kalau tidak, nah maka jabatan itu telah merasuk ke dalam hatinya, dan ketika itu sudah terjadi, maka orang-orang yang dipimpinnya itu akan mengalami kekesalan. Para orang-orang yang dipimpin itu tidak akan ada lagi rasa hormat. Rasa hormat itu hanya karena tekanan, hanya karena takut nanti mungkin jabatan yang diembannya hilang, atau misalnya digeser, atau segala macamnya. Artinya ketaatan yang diberikan itu hanyalah karena ketakutan, bukan karena loyalitas. Nah, maka sebagai pemimpin yang baik, harusnya ketika sudah 1 periode atau 2 periode, nah itu wajib untuk mempersiapkan siapa calon pemimpin selanjutnya. Dan kita cukup menganalisis, kemudian mengembangkan skill-skill yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Salah satunya misalnya bagaimana cara manajerialnya seperti itu. Nah, semoga dengan kelapangan hati kita, kemudian mampu kita mempersiapkan calon pemimpin selanjutnya, maka insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita, dan kepemimpinan kita akan dilihat oleh bawahan-bawahan kita bahwasanya Bapak itu adalah contoh untuk kepemimpinan kita. Dalam Islam disebutkan al-qiyadah wal jundiyah. Ketika kita menjadi qiyadah, maka kita harus mampu memimpin dan mengarahkan. Ketika kita menjadi jundi, maka sami'na wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Semoga para pemimpin yang saat ini ada sebagai menjabati tempat-tempat sebagai pemimpin diberikan kelapangan dan kemudahan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kepada generasi berikutnya, dan yakinlah bahwasanya generasi selanjutnya yang memimpin itu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik bagi kita kalau kita mampu mempersiapkannya dengan lebih baik. Dan kita harus senantiasa berpikir positif, berhusnuzon bahwasanya calon penerus saya adalah orang yang terbaik yang sudah saya pilih, dengan ide, gagasan, dan visi yang jauh-jauh lebih besar dari kita, yang mereka masih mobile, yang masih mampu untuk bergerak, untuk melakukan perubahan dan perbaikan bagi institusi yang akan dipimpinnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.